boleh tahu lahan kos depan ibu ini sewa atau beli lahannya? Lahan punya ibu? Iya. Beli. Oh, beli. Kalau boleh tahu udah berapa lama usaha kos di sini? Berapa tahun dah? Udah 14 tahun? Lebih. 14 tahun? Pulang kecil. Hah? Pulang kecil. Aku mau kira. Ya, anu lah ya. 17 tahunan ya. 20. Kan 20. Iya tahu aku di SD. Oh, 20 tahunan. Udah lama ya ibu? Kalau beli itu harganya berapa ya ibu? Dulu Iya. tanahnya 700. 700. Ya 20 tahun, 18 tahun yang lalu. Kenapa ibu beli lahan di situ? Ya, aku kan dulu punya di sana, tak jual karena di situ ada lahan kosong kok enak, kok dekat terminal. Nah, jadi karena tak jual langsung tak belikan di situ, langsung kita bangun. Buat kos. Oh, dari awal emang rencananya buat kos ibu? Iya memang. Tenaga kerja untuk bangun sama menjalankan kos ini berapa ya ibu? Apa? Yang bekerja di kos? Cuma keluarga ibu? Iya, keluarga saya sendiri, ya aku sama anakku kalau sore. Berdua saja? Dua orang. Iya. Kalau respon warga sekitar itu gimana saat membangun kos itu? Ya nggak apa-apa ya, enak-enak ini. Soalnya di sini emang banyak kos ya ibu. Strategis. Waktu dulu nggak terlalu banyak kayak gitu. Wong kita begitu bangun masih dapat separuh bangunan. Anak kos yang dulu yang di sana memang senang sama ibu ya. Bu, aku yang di sini, aku yang di sini. Jadi belum jadi, belum selesai nekel sudah ditempati anak-anak kosku yang dulu karena senang sama aku gitu loh. Ya, jadi dari awal udah. Untuk masa depan akan ada pembangunan atau renovasi kan ibu untuk kos yang ibu punya ini? Insya Allah enggak ada. Sudah bangunan sudah. Jadi lanjut menjalankan. Cuma tinggal ngerawat. Gitu. Ini sih. Sudah ibu untuk saya. Kalau boleh tahu pemilik lahannya ini siapa ya ibu? Ya sebelumnya. Orang Jakarta. Untuk sekarang ibu. Terus Tadi beli ya ibu lahannya? iya. Itu lahannya dijual karena kenapa ya kalau boleh tahu itu? Ya orang memang di Jakarta itu. Mau pindah, Sudah tidak makanya ditempati. dijual kan. Ada masalah apa enggak bu? Itu mengelola kosnya? Enggak ada masalah ya. Kapan itu ibu belinya lahan? Berapa tahun berapa ya? 2010. Bulannya ibu masih ingat? Udah bulan rendah. Awal tahun 2000 Maret ke April. Kondisi apa itu ekonomi keluarga yang dijual untuk usaha non pertanian bagaimana kondisinya? Lumayan orang Jakarta ya. Apa? Orang Jakarta lumayan gitu, yang punya tanah itu toh. Ya. Ya lumayan. Iki kula saking UMM kan rencang bagi wawancara iki Pak, kalian izin dokumentasi. Nggih. Tentang apa nggih? Tentang Usaha lahan. usaha lahan Pak, alih fungsi lahan. Nggih. Pun ngoten sedang. Bagaimana pendapat Bapak tentang tren warganya yang menjual atau menyewakan lahannya untuk usaha non pertanian? Biasanya untuk kos-kosan. Ya, Kalau itu kan termasuk kan untuk lahannya itu kan biasanya kan memang dibuat kalau kan usaha non pertanian kan. iya. Ya biasanya itu kan misalkan kos-kosan atau yang lain. Biasanya yang banyak itu kos-kosan. Nah itu kalau
apa-apa sih sebenarnya. Ya sah-sah aja kan, itu kan termasuk kan untuk istilahnya juga ada yang namanya apa? Juga menunjang ke lingkungan, istilahnya ada kayak sumbangan itu mereka mau. Kinten berapa persen Pak lahan pertanian yang sudah beralih fungsi di desa Kelurahan Landung Sari ini? Lahan yang di sini beralih fungsi ya sekitar 40%. 40% itu. Ya, itu maksudnya lahan istilahnya awalnya tanah ya, bukan Iya. bukan anu ya, bukan yang Yang itu udah tanah. bangunan. Yang betul Sebelum bangunan. sebelum bangunan Pak. Iya, sebelum bangunan itu hampir ya 40%-an lah. Oke. Apa saja perubahan yang terjadi setelah adanya perubahan alih fungsi lahan Pak? Yang terjadi ya otomatis penduduknya lebih banyak. Yang untuk kos-kosan penduduknya lebih banyak. Jadi ya untuk PR-nya biasanya di sampah. Di sampah, jadi cuma itu aja sih. Ya. Apa saja dampak positif yang diakibatkan dari peralihan fungsi lahan Pak? Dampak positifnya itu ya ya sebenarnya sama aja sih. Kalau untuk berdampak yang lebih signifikan itu nggak ada ya, memang ya kayak seperti biasa, tetap kayak biasanya gitu, cuma kan untuk pemasukan memang lebih ada pemasukan kan dari kas sampah, penarikan sampah itu sendiri pemasukan lebih ada. Soalnya kan juga mau apa namanya ngangkut sampah itu kan juga butuh biaya, jadi kan ya sekedar sedikit lah yang masuk kas RT. Apa saja dampak negatif yang diakibatkan dari peralihan fungsi lahan Pak? Nah, kalau dampak negatif itu tergantung mas ya. Misalkan kalau yang untuk yang kos-kosan dampak negatifnya itu ya bukan apa ya namanya ya, bukan menyudutkan pihak ya. Biasanya kalau yang punya kos-kosan salah koskan orang, nah jadi kan ya biasanya dibuat mabuk, terus memasukkan apa lawan jenis ke kamar. Nah itu tugas berat itu dampak negatifnya itu cuma itu aja. Kalau yang itu kan tergantung dari bapak kosnya apa ibu kosnya itu untuk mengaturnya. Antene peralihan lahan dari pertanian itu dampak terhadap ketahanan pangan di desa kelurahan ini napa Pak? Dampak Ketahanan pangan. pangan ya memang lahan berkurang buat pertanian, lahan berkurang tapi dari lahan pertanian itu masih ada sebenarnya, masih ada. Jadi istilahnya untuk pangan itu juga masih ada. Misalkan bukan habis sama sekali, enggak, cuma ya berkurang memang. Apa itu peraturan tentang desa alih fungsi lahan pertanian Pak teng mriki? Peraturan yang bagaimana? Peraturan tentang peralihan lahan fungsi lahan. Koyo kayak kerja yang Enggak ada mas, Nggak ada ya? nggak ada untuk peraturan yang dari nggak ada. Bagaimana prosedur izin jika ada warga yang ingin mengalih fungsikan lahannya? Izinnya cuma apa ya? Kalau izin itu ya cuma pemberitahuan aja dari pihak yang akan membangun lah, katakan gitu. Itu cuma izin aja, nggak yang izin yang bagaimana itu enggak. Cuma izin aja dari lingkungan. Misalkan mau dibuat kos-kosan 4 lantai itu nggak bisa. Jadi kalau di sini tuh maksimal itu 3 lantai. Kalau 4 lantai itu dari misalkan 4 lantai itu bisa, cuma kan izin lingkungan. Kalau lingkungannya mengizini nggak masalah.
Gitu. Pak, itu izinnya di siapa? Kenapa? Izinnya itu di lewat siapa? Kalau yang cuman sampai 3 lantai itu dari RT RW, Oke. khususnya lebih khusus ke RT yang bersangkutan yang di wilayah. Oke. Kalau yang 4 lantai sampai IMP barang, sampai ke IMP. Kalau yang 4 lantai, cuma kalau 4 lantai nggak mungkin kayaknya, nggak mungkin diizinin sama warganya di sini. Gitu. Apakah pemerintah desa pernah melakukan upaya untuk mencegah atau mengalihkan fungsi lahan? Nggak pernah. Apa harapan pemerintah desa untuk masa depan lahan pertanian di wilayah mriki, Pak? Khususnya di Rambahan ya Mas, ini desa Rambahan. Kalau wilayah di sini untuk lahan pertanian itu kurang memang. Hampir semuanya dibuat kos-kosan. Kalau untuk daerah Kelantungan itu masih banyak tanah kosong, masih luas. Kalau di sini untuk lahan pertanian, lahan itu kayaknya sudah bergeser. Itu di sana nanti kan juga ada mulai berkembang pembangunan. Nah, itu sudah bergeser kayaknya. Kalau untuk utamanya itu nggak ada, udah nggak bisa. Soalnya di sini sudah rata-rata bangunan, itu buat kos-kosan yang menjanjikan, katakan gitu. Katanya orang-orang yang menjanjikan memang kos-kosan sama usaha makanan itu buatnya sini tuh. Nah, beda kalau yang di Pelandungan, daerah Pelandungan tahu kan? Nah itu rata-rata petani semua. Petani semua rata-rata. Beberapa pertanyaan. Iya. Yang pertama itu, apa pendapat Bapak tentang peralihan fungsi lahan ini menjadi non pertanian? Jadi sebelumnya pertanian jadi lahan kos. Saya sebetulnya pendatang di sini. Saya bukan seorang petani. Saya seorang pedagang. Karena saya usia sudah menjelang 60, karena saya itu pedagang antar pulau. Tidak saya teruskan, akhirnya punya modal saya berikan rumah dan kamar kos untuk masa tua. Karena saya bukan pegawai negeri. Kalau saya pegawai negeri kan dapat pensiun. Ya, karena tidak dapat pensiun, ya dari lahan kos untuk masa tua. Oke, lanjut ya Pak. Untuk menurut Bapak itu bagaimana pendapat Bapak terhadap warga yang menjual atau menyewakan lahannya untuk usaha non pertanian kayak kos-kosan ini bagaimana? Maksudnya yang ditanyakan apa ya? Pendapat Bapak terhadap warga yang menjual atau menyewakan lahan untuk usaha non pertanian kayak kos-kosan? Oh ya, ya tidak apa-apa, baik. Kalau memang punya pertanian ya tidak apa-apa, digunakan pertanian. Tapi kadang cuma lahannya sedikit, lah mending ditanami kamar. Kalau lahannya banyak, ya ditanami padi. Tapi kalau hanya satu peta ukuran 100 meter persegi atau 200 meter persegi, ya kalau punya modal mending ditanami kamar. Oke, lanjut Pak. Ya. Untuk Bapak, pendapat Bapak tentang apa pernah memberikan nasihat kepada warga yang ingin menjual lahannya? Tidak pernah. Apa saja dampak yang peralihan fungsi lahan terhadap kehidupan masyarakat? Dampak yang positifnya itu? Positifnya itu paling tidak ada masukan. Sesepi apapun tetap ada masukan, asal memadai. Apa yang memadai? Satu, tempatnya bersih, terus punya lahan parkir. Kalau zaman dulu mahasiswa tidak bawa motor, kalau sekarang setiap mahasiswa bawa motor. Mayoritas 99% mahasiswa umum bawa motor. Nanti kalau tidak ada lahan parkirnya, kebanyakan kamarnya kosong. Harus mengorbankan kamar yang sudah ada, 1 atau 2 kamar dijebol buat lahan parkir. Oke, Pak. Untuk bagaimana perubahan mata pencaharian warga setelah banyak lahan pertanian beralih fungsi kayak kos-kosan? Mata pencahariannya Ya normal aja, tetap aja. Kalau sekarang hanya punya lahan pertanian,
cuma 100 meter ya nggak cukup itu dimakan 1 tahun. Ya harus dialih fungsikan. Nah kalau di tepi jalan itu bisa dipakai lahan, disewakan tanahnya aja laku kalau di tepi jalan. Tapi kalau sudah masuk gang seperti ini nggak laku. Kalau udah dikasih sama, kalau di tepi jalan kadang-kadang yang sewa tanah itu bikin sendiri buat usaha. Ya, Pak. Lanjut Pak, apa ada perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat, misalnya gotong royong atau tradisi pertanian setelah perubahan alih fungsi lahan? Kalau tradisi pertanian ya masing-masing, jadi nggak bisa mengikuti yang punya lahan kos dengan punya lahan pertanian, nggak bisa mengikuti lahan pertanian karena punya bidang masing-masing. Begitupun lahan pertanian nggak bisa mengikuti lahan kos. Kenapa? Karena punya bidang masing-masing. Nah itu kalaupun nanti mengikuti akan bertepuk sebelah tangan, nggak bunyi gini. Kan sebelah tangan bertepuk, nggak bunyi. Kenapa? Karena lahannya beda sudah. Kecuali sama-sama petani, kecuali sama-sama pemilik kos, itu bisa. Ada pergeseran, sebelumnya kan belum ada kampus, jadi Ya mesti ada pergeseran budaya, tapi karena di sini semenjak itu pendatang. tadi siapa? Apa yang sebaiknya dilakukan agar lahan pertanian ini tidak terus berkurang? Jadi tidak semuanya dibuat kayak kos-kosan, jadi masih ada pertanian. Kalau di sini nggak mungkin ya, suatu saat mesti akan tergusur. Kecuali mereka yang punya lahan pertanian dijual, diberikan lahan lagi di daerah lain, itu bisa bertambah. Tapi kalau di sini nggak mungkin, suatu saat akan tergusur, akan menjadi perkampungan, akan menjadi rumah. Karena apa? Karena lahannya terbatas. Sebetulnya lahan di sini lahan hidup, air itu setiap tahun nggak pernah mati, ada terus. Tapi nyambung. Orang nanam padi di sini, habis nanam padi 3 bulan, ya itu diolah lagi, ditanami lagi masih bisa, nggak pernah putus air di sini, nyambung, murah airnya ini. Bagaimana harapan Bapak untuk masa depan pertanian di desa ini? Kalau saya pribadi ya nggak bisa memberi harapan. Masalahnya saya tidak punya lahan, jadi saya tidak punya gambaran untuk memberi gambaran, tidak punya lahan karena saya sendiri bukan petani. Kecuali saya terjun di bidang pertanian dari dulu, saya punya wawasan, punya wacana. Nah, berhubung saya bukan seorang petani, wacana apa yang akan saya berikan? Saya sendiri tidak pernah makan durian, akan menceritakan rasanya durian. Tidak pernah makan soto, akan menceritakan rasanya soto, kan tidak mungkin. Ya, paham ya? Iya. Baik, ini pertanyaan sudah selesai. Iya.